Perkenalkan, saya Jerry Sapitri dari kelas 2A, NPM A1H024004. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah saya pelajari selama semester 2 ini, mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum saya menjelaskan materi-materi tersebut, izinkan saya membukanya dengan pantun terlebih dahulu. Ke pasar membeli ikan, pulangnya menunggu duren. Selamat menyaksikan karya Jeli yang pasti keren. Oke, materi pertama yaitu mengenai hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki hakikat sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan menunjukkan identitas budaya bangsa. Perkembangannya dimulai sejak Sumpah Pemuda, yaitu pada tahun 1928, dan terus berkembang seiring dengan perubahan ejaan hingga EYD. Hakikat bahasa Indonesia. Yang pertama, sistem lambang bunyi. Bahasa Indonesia memiliki sistem bunyi yang terstruktur dan bermakna yang digunakan untuk menyampaikan ide dan gagasan. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi, ide, dan perasaan antar individu ataupun kelompok. Dan yang ketiga ada lambang kebangsaan. Bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia dan mencerminkan nilai-nilai sosial budaya. Nah, yang terakhir ada dinamis. Bahasa Indonesia terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, baik dalam segi kosakata, ejaan, maupun penggunaan. Nah, selanjutnya yaitu ada perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan menjadi titik awal perkembangan bangsa. Yang kedua, perkembangan ejaan. Seiring dengan perkembangan ejaan, bahasa Indonesia mengalami beberapa perubahan sehingga menjadi ejaan EYD. Nah, yang ketiga, fase perkembangan. Bahasa Indonesia mengalami 3 fase perkembangan, yaitu yang pertama bahasa persatuan, yang kedua bahasa resmi negara, dan yang ketiga bahasa internasional. Selanjutnya perubahan kosakata dan gaya berbahasa. Kosakata bahasa Indonesia terus berkembang dengan adanya pengaruh bahasa asing dan perubahan gaya berbahasa sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir itu ada pengaruh bahasa asing. Bahasa asing seperti apa sih yang menjadi pengaruh? Nah, bahasa asing yang menjadi pengaruh itu yaitu seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab, ataupun bahasa-bahasa yang sering kita gunakan atau kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik dari media sosial ataupun dalam lingkungan sekitar kita. Nah, bahasa-bahasa tersebut memberikan pengaruh terhadap perkembangan kosakata dan gaya bahasa Indonesia. Materi selanjutnya yaitu sikap berbahasa Indonesia. Sikap berbahasa Indonesia positif mencakup kesetiaan, kebanggaan, dan kesadaran akan norma bahasa. Sikap ini menunjukkan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar, serta menjaga bahasa tersebut dari pengaruh bahasa asing yang berlebihan. Yang pertama ada kesetiaan berbahasa. Berarti tetap setia menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai situasi dan menjaga bahasa tersebut dari pengaruh bahasa asing yang berlebihan. Yang kedua ada kebanggaan berbahasa, menunjukkan rasa bangga kita dalam menggunakan bahasa Indonesia, baik dalam komunikasi sehari-hari maupun dalam situasi formal. Dan selanjutnya yaitu adalah kesadaran norma bahasa, memahami dan mematuhi aturan tata bahasa dan ejaan yang benar dalam penggunaan bahasa Indonesia. Contoh sikap positif berbahasa Indonesia. Yang pertama itu ada menggunakan bahasa Indonesia secara benar, menggunakan tata bahasa, ejaan, dan kosakata yang tepat dalam setiap percakapan ataupun tulisan. Selanjutnya ada mempelajari bahasa Indonesia dengan baik, berusaha meningkatkan pemahaman dan kemampuan berbahasa Indonesia, termasuk kosakata, tata bahasa, dan gaya bahasa. Selanjutnya itu ada memperkokoh persatuan bangsa melalui bahasa Indonesia.
menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti yang kita ketahui, dalam bangsa Indonesia ini memiliki banyak bahasa dari berbagai daerah yang berbeda-beda, menjadikan kita satu, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, yang terakhir ada menjaga bahasa Indonesia dari pengaruh bahasa asing yang berlebihan. Berusaha tetap menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar meskipun ada pengaruh ataupun banyak pengaruh bahasa asing yang terjadi saat ini. Sikap berbahasa Indonesia yang positif sangat penting untuk melestarikan bahasa nasional dan memperkuat identitas bangsa kita. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu teks dalam kehidupan akademik yang menanamkan nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Maksudnya, yaitu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek seperti penulisan karya ilmiah, presentasi, diskusi, dan interaksi sosial di lingkungan kampus. Bahasa Indonesia harus digunakan secara baik dan benar, serta menjadi bahasa utama dalam penyampaian dan pembawa ilmu pengetahuan. Yang pertama itu ada penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah seperti skripsi, tesis, atau disertasi merupakan contoh penting bagaimana bahasa Indonesia digunakan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Pemilihan kata, tata bahasa, dan gaya bahasa yang tepat sangat penting untuk memastikan karya ilmiah memiliki kualitas yang baik dan mudah dipahami. Yang kedua ada presentasi dan diskusi. Presentasi hasil penelitian atau diskusi ilmiah juga merupakan kesempatan untuk menanamkan nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia yang digunakan harus jelas dan sesuai dengan konteks ilmiah. Yang ketiga ada interaksi sosial. Interaksi sosial digunakan di lingkungan kampus seperti percakapan dengan dosen, dengan teman, atau peneliti. Juga merupakan penting dari kehidupan akademik. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam interaksi ini harus sesuai dalam konteks dan menunjukkan pemahaman tentang nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ada pembentukan istilah baru. Bahasa Indonesia memiliki potensi untuk membentuk istilah baru yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Hal ini sangat penting untuk menjaga kemurnian bahasa dan meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Yang terakhir ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pendukung. Bahasa Indonesia ini sangat penting untuk kita. Jadi dia berfungsi sebagai bahasa pendukung untuk kepentingan penggunaan nasional dan transformasi ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan global. Hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Yang pertama ada pemersatu. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai pemersatu bangsa dan sebagai bahasa nasional. Kenapa disebutkan demikian? Karena kita memiliki banyak bahasa dari berbagai daerah di bangsa Indonesia ini. Jadi kita gunakan bahasa Indonesia untuk mempersatukan bahasa kita agar kita saling mengerti dalam menyampaikan pendapat ataupun berkomunikasi. Selanjutnya sebagai wahana. Bahasa Indonesia bisa menjadi wahana penyampaian dan pembawa ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada transformasi. Bahasa Indonesia mampu menerjemahkan dan mengadopsi konsep-konsep ilmiah dari bahasa asing, serta menyebarkan ke khalayak luas. Selanjutnya ada penciptaan istilah. Bahasa Indonesia dalam penciptaan istilah baru untuk kebutuhan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya itu ada penguatan nasional, memperkuat identitas nasional dan meningkatkan peran Indonesia di tingkat global. Nah, materi selanjutnya ada menjelajahi dunia pustaka melalui berbagai sumber referensi digital. Nah, kita hidup di zaman yang sudah terbilang cukup maju karena kita bisa mengakses segala sumber referensi tidak hanya dari buku saja.
tapi juga banyak sumber-sumber yang lainnya seperti jurnal, artikel, dan banyak sumber lain yang bisa kita akses di media sosial saat ini. Nah, ini bisa dilakukan untuk melalui perpustakaan digital, database online, atau berbagai platform internet yang menyediakan konten akademik dan non-akademik. Nah, pustaka digital ini adalah istilah yang merujuk pada perpustakaan yang seluruh koleksinya tersedia dalam format digital seperti e-book, artikel jurnal, elektronik, dan database. Nah, sumber referensi digital termasuk berbagai platform online menyediakan konten akademik dan non-akademik seperti perpustakaan digital, perpustakaan nasional RI, dan berbagai perpustakaan universitas atau kampus. Database online contohnya seperti JS Tor, Scopus, Web of Science, dan Google Scholar. Platform internet umum, website-website yang menyediakan artikel, blog, podcast, dan berbagai konten lainnya yang relevan. Keuntungannya apa sih? Keuntungan yang bisa kita raih yaitu akses yang lebih luas. Jadi kita bisa mengakses lebih banyak lagi pengetahuan-pengetahuan. Menjelajahi pustaka digital memungkinkan kita untuk koleksi buku dan artikel dari berbagai belahan dunia lainnya. Yang kedua ada kemudahan akses. Pustaka digital memungkinkan akses kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet. Yang terakhir ada beragam sumber. Jadi tidak hanya dari satu sumber saja yang kita hasilkan, dan kita bisa menghasilkan banyak sumber. Kita dapat memanfaatkan berbagai sumber informasi digital, termasuk artikel, jurnal, buku, laporan penelitian, dan masih banyak lagi. Nah, cara menjelajahinya bagaimana sih? Nah, cara menjelajahinya yaitu dengan mencari di perpustakaan digital, gunakan mesin pencari perpustakaan digital untuk mencari buku atau artikel yang diinginkan. Nah, selanjutnya mencari di database online. Gunakan kata kunci atau topik tertentu untuk mencari artikel, jurnal, ataupun laporan penelitian. Selanjutnya mencari di internet. Nah, ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita untuk mencari berbagai apapun tentang materi ataupun informasi-informasi untuk mencarinya di internet. Selanjutnya yaitu menggunakan aplikasi dan platform. Ada berbagai aplikasi dan platform yang memudahkan menjelajahi berbagai konten digital pada saat ini. Dengan menjelajahi dunia pustaka melalui referensi digital, kita dapat memperluas pengetahuan, mengakses informasi baru, dan memperkaya wawasan. Next ke materi selanjutnya mengenai presentasi ilmiah. Pasti sudah banyak yang tahu apa sih itu presentasi ilmiah. Nah, di sini saya akan memperjelas lagi apa itu presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah sebuah proses penyampaian informasi, gagasan, atau hasil penelitian dalam konteks akademi ataupun ilmiah. Presentasi ini biasanya dilakukan di depan umum seperti seminar, konferensi, atau kelas dengan tujuan untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan penelitian terhadap audiens terkait. Nah, penyampaian hasil penelitian seperti apa sih? Presentasi ini bertujuan untuk menyampaikan hasil penelitian termasuk data, analisis, dan interpretasi. Contohnya, seorang peneliti memaparkan temuan dari penelitiannya dalam sebuah konteks konferensi ilmiah. Selanjutnya ada pemikiran yang kritis. Presentasi ilmiah juga dapat digunakan untuk menyampaikan pemikiran kritis terhadap suatu topik atau isu ilmiah. Contohnya, seorang dosen mengulas teori ilmiah terbaru dalam kuliahnya. Selanjutnya ada informasi akademik. Presentasi ilmiah berupa penyampaian informasi akademik seperti pengantar mata kuliah ataupun penjelasan konsep-konsep penting. Yang terakhir ada keterampilan berbicara di depan umum. Ini sangat penting untuk digunakan kita pada hidup zaman saat ini. Presentasi ilmiah membutuhkan kemampuan untuk berbicara di depan umum dengan jelas, terstruktur,
dan persuasif. Selain itu, penyaji juga harus memahami audiens dan menyesuaikan penyampaiannya. Contoh-contoh presentasi ilmiah apa aja sih? Yang pertama itu ada seminar hasil penelitian. Yang kedua, presentasi proposal penelitian. Yang ketiga, kuliah atau dosen mengajar di kelas. Selanjutnya ada presentasi tesis, skripsi mahasiswa. Selanjutnya ada penyajian karya ilmiah dalam forum diskusi ataupun seminar. Fungsi presentasi ilmiah itu apa sih? Nah, ada beberapa fungsi di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu penyabaran pengetahuan. Presentasi ilmiah membantu kita untuk mendapatkan pengetahuan dan hasil penelitian ke publik yang relevan. Nah, yang selanjutnya ada interaksi ilmiah. Presentasi ilmiah memungkinkan kita untuk berinteraksi antara peneliti dan audiens, seperti diskusi ataupun tanya jawab. Nah, Pembelajaran digunakan sebagai media baik untuk bagi siswa maupun mahasiswa. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan. Presentasi ilmiah membantu mendorong perkembangan ilmu pengetahuan melalui penyampaian ide-ide baru dan hasil penelitian terkini. Selanjutnya ada mendesain proposal kegiatan. Penyusunan proposal kegiatan adalah proses merancang rencana kegiatan secara tertulis, lengkap dengan tujuan, rincian, dan anggaran yang diperlukan. Proposal ini bertujuan untuk mendapatkan izin, mencari sponsor, atau sekedar memiliki dokumentasi rencana kegiatan yang rinci. Struktur umum proposal kegiatan. Yang pertama ada sampul atau halaman judul, mencantumkan judul proposal, nama kegiatan, tema, dan logo atau identitas organisasi pelaksana. Yang kedua ada pendahuluan, menyajikan latar belakang kegiatan, alasan mengapa kegiatan tersebut perlu dilakukan, dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada rincian kegiatan, mengurangi jenis kegiatan, waktu, tempat, dan target peserta. Yang keempat ada susunan acara, menyusun jadwal kegiatan secara rinci termasuk durasi, lokasi, dan orang yang terlibat. Yang kelima ada susunan kepanitiaan, mencantumkan nama dan jabatan panitia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Selanjutnya ada rancangan anggaran, melaksanakan pemikiran biaya dibutuhkan untuk pelaksana itu berapa, termasuk rincian pengeluaran setiap itemnya. Yang selanjutnya ada penutup, menyampaikan ucapan terima kasih, permintaan maaf, ataupun penutup lain yang relevan. Selanjutnya ada lampiran, menyertakan dokumentasi pendukung seperti surat izin, rekomendasi, ataupun portofolio. Selanjutnya materi tentang melaporkan dan mempresentasikan hasil kegiatan. Melaporkan hasil kegiatan berarti menyusun dan menyampaikan informasi tentang suatu kegiatan yang telah dilakukan. Presentasi hasil kegiatan adalah penyampaian informasi tersebut secara lisan atau visual kepada audiens tertentu. Melaporkan, menyusun laporan. Laporan kegiatan harus tersusun secara sistematis, lengkap, dan mudah dipahami. Struktur umum laporan kegiatan biasanya meliputi pendahuluan, isi, dan penutup. Selanjutnya ada format laporan. Laporan dapat disusun dalam berbagai format seperti laporan tertulis dan laporan visual. Berikut ada tujuan laporan. Tujuan laporan adalah untuk memberikan informasi, mempertanggungjawabkan kegiatan, dan sebagai bahan evaluasi. Yang selanjutnya ada mempresentasikan, persiapan, proses presentasi, tujuan presentasi. Contohnya, misalnya kita ingin melaporkan dan mempresentasikan hasil kegiatan seminar yang telah diselenggarakan di Kota Bengkulu. Misalnya, laporan kegiatan akan berisi informasi tentang seminar tersebut, termasuk topik, peserta kegiatan yang dilakukan, hasil yang dicapai, dan saran untuk kegiatan selanjutnya. Presentasi hasil kegiatan dapat dilakukan dengan menggunakan slide, infografis, atau media visual lainnya.
Materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu mengenai mendesain proposal penelitian, laporan ilmiah, artikel ilmiah, hasil penelitian. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi tersebut. Mendesain proposal penelitian melibatkan perencanaan penelitian secara komprehensif, mulai dari identifikasi masalah hingga metode penelitian yang digunakan. Proposal penelitian kemudian dikembangkan menjadi laporan ilmiah dan artikel ilmiah yang membuat hasil penelitian yang dapat disajikan dalam bentuk makalah ataupun jurnal ilmiah. Mendesain proposal penelitian, yang pertama ada identifikasi masalah, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan jadwal anggaran. Nah, menyusun laporan ilmiah, yaitu pastinya yang pertama ada pendahuluan, metodologi, hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada menyusun artikel ilmiah. Yang pertama itu ada abstrak, ringkasan singkat penelitian yang memutar latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Selanjutnya ada kata kunci, kata-kata yang relevan dengan topik penelitian. Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian tersebut. Selanjutnya ada metode, menguraikan metode penelitian yang digunakan. Ada hasil dan pembahasan, memaparkan hasil penelitian dan membicarakannya secara mendalam. Kesimpulan, merangkum temuan utama penelitian. Saran, memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Yang terakhir ada daftar pustaka, menyebutkan sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian tersebut. Disajikan dalam bentuk makalah atau jurnal ilmiah. Laporan ilmiah atau artikel ilmiah dapat disajikan dalam bentuk makalah yang dipresentasikan di seminar atau konferensi atau diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Selanjutnya, ada penyusunan makalah atau jurnal ilmiah harus mengikuti pedoman dan format yang telah ditetapkan. Contoh, misalnya penelitian penelitian tentang pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan. Hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan kritik dan sarannya, boleh di kolom komentar. Apabila tadi saya membukanya dengan pantun, izinkan saya untuk menutupnya dengan pantun juga. Duduk sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.